Baik teman-teman, selamat pagi buat kita semua. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Pagi yang indah ini akan saya bawa atau saya rilis satu konten yang bisa menjadi perbandingan buat teman-teman para pendengar, para pemirsa ya. Karena saya perhatikan ya, banyak warga yang memang masih mendukung keabsahan ijazahnya Pak Jokowi adalah asli. Dan ada juga yang frontal langsung mengatakan bahwasanya itu tidak asli. Dan ada yang masih ragu-ragu. Namun teman-teman, saya sebagai konten kreator hanya mengingatkan, karena negara kita azasnya, azas demokrasi, siapapun berhak untuk memberikan komentar, kritik, saran, dan sebagainya. Sudah diatur oleh undang-undang, bahkan MD Waput menguatkan. Undang-undang sudah mengatur bahwasanya setiap warga negara berhak untuk mendapat informasi yang transparan. Terlebih informasi tersebut berasal dari pejabat publik dan mantan pejabat publik. Jadi biar perlu diingatkan teman-teman ya. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai, kita intro dulu ya supaya kita lebih semangat. Sebentar. Baik sahabat-sahabat, kita bahas ya mengenai postingan tadi ya. Kenapa saya tampilkan postingan ini teman-teman? Ini adalah tim TPUA serta aktivis yang kemarin datang ke rumahnya Pak Jokowi untuk halal bihalal dan klarifikasi. Dan ketika saat itu saya membaca postingan seorang konten kreator perihal tentang postingan ini. Dan di situ ada juga beberapa anak muda ya yang memberikan ulasan berbentuk video seperti ini maksudnya. Ya Pak, sudah tua, sudah ujar, aduh ngapain lagi, nanti sakit pinggang, pulang sajalah. Dan begitu. Yang satu lagi bapak-bapak yang sudah tua-tua nanyakan perihal tentang ijazahnya Pak Jokowi. Mau apa lagi? Hah? Dan ada lagi teman-teman, sudahlah kita selesaikan aja ya. Ngapain lagi? Masih banyak hal-hal lain yang perlu kita perhatikan mengenai perkembangan ekonomi Indonesia. Kita jawab teman-teman, semua memang sudah diatur oleh undang-undang perihal tentang kritik, saran, dan sebagainya. Saya sebagai seorang konten kreator tentu akan mengkritisi hal tadi. Saya hormat kepada tim TPUA dan aktivis yang sudah tua. Mereka walaupun sudah tua tapi jiwanya, mentalnya muda. Bukan seperti kalian. Mereka itu bukan membenci Jokowi, tidak. Mereka bukan adalah orang pembenci-pembenci, tetapi mereka ingin pembongkaran kebohongan-kebohongan yang dilihat melalui data-data. Memang benar, mereka itu sudah tua, tapi mereka mempunyai nyali anak muda. Tua bukan berarti menghambat mereka untuk membongkar kebohongan. Karena semua sudah diatur oleh undang-undang. Paham? Jadi buat teman-teman, jikalaulah kalian mendapat postingan ini, jangan sepelekan bapak-bapak kita yang tua-tua ini. Tapi justru kita hormat di satu sisi, karena mereka meluangkan waktu, meninggalkan keluarganya, demi untuk kebenaran. Paham? Kita lanjut lagi teman-teman. Sebentar. Dari mana ini Bu? Siapa Bu namanya Bu? Bu Yayu Arianti, pendukung Pak Jokowi loh Mas. Oh gitu ya. Ijazahnya siapa palsu Bu? Asli. Ibu udah lihat? Sudah. Pak, mobil SMK Pak Jokowi itu kan hoak Pak. Loh, kenapa ini katanya tanya itu? Anti hoak katanya. Kesini mau apa? Bukan anti hoak kan? Nah, ini tempo hari teman-teman, sewaktu halal bihalal tanggal 15 April ya. Di satu sisi tim TPUA juga datang ya, beserta para pendukung Pak Jokowi. Dan jurnalis memang begitu bijak. Dia bertanya kepada seorang ibu, "Bu, bagaimana? Ini dari mana?" Ya, bla bla bla. Dan bagaimana tanggapan ibu tentang ijazahnya Pak Jokowi? Asli, apa ibu sudah lihat? Sudah. Nah, sebentar teman-teman ya, kita rangkai lagi dengan video berikutnya.
Di tengah polemik soal ijazah, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memperlihatkan ijazah miliknya dari tingkat sekolah dasar hingga ijazah dari kampus saat berkuliah strata 1 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta kepada belasan wartawan. Namun para wartawan tersebut diminta untuk tidak mendokumentasikan ijazah yang ditunjukkan oleh Jokowi tersebut. Minta masuk, tapi sebelum masuk di depan pintu gerbang itu kita ngumpulin kamera sama HP dulu, terus ngobrol-ngobrol sebentar, nggak sampai 5 menit. Terus ajudannya Pak Jokowi keluar bawa map 2 ya, terus di situ ada yang satu isinya ijazah Pak Jokowi dari SD sampai SMA, kemudian ada satu lagi yang warna hitam sama ada foil logo GM tuh warna emas gitu. Nah di situ isinya ijazah S1-nya Pak Jokowi dari Fakultas Kehutanan. Kalau yang untuk ijazah Fakultas Kehutanan itu apakah sama yang beredar dengan di media sosial itu, Mas? Kalau secara pastinya kita nggak tahu ya, cuma secara visual ya memang sangat mirip. Kita bahas teman-teman ya, supaya kita jangan gagal paham. Seorang ibu tadi sudah ditanya ya, bahwasanya dia sudah melihat, bahkan katanya asli, sudah melihat sudah. Nah, yang kedua, pada waktu sebelum mungkin TPUA serta rombongan dari pro Pak Jokowi datang, jurnalis sudah berkumpul, ada sekitar 9 orangan, dan disuruh mereka masuk, tetapi tidak diperbolehkan membawa segala alat berbentuk kamera ataupun HP. Dan Pak Jokowi memperlihatkan. Ternyata teman-teman, ada bocoran dari seorang jurnalis. Sepertinya mirip. Hati-hati ya, sepertinya mirip. Kita lanjut lagi. Supaya kita rangkai semua dokumen-dokumen melalui konten kreator yang sudah ditampilkan. Artinya ini berbasis sudah A1. Dan gak mungkin apabila ditampilkan seorang konten kreator tanpa data, gak mungkin dia berani. Tetapi ini yang sudah ditampilkan. Sebentar sahabat-sahabatku. Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 16 April, Jokowi menjelaskan bahwa dulu matanya minus. Kemudian kacamata tersebut pecah dan ia tidak mampu membeli lagi. Namun Jokowi tidak menjelaskan secara detail soal berapa minusnya dan kapan pecah. Guru Besar UNES unggah ijazah S1 UGM, berbeda dengan milik Presiden Jokowi. Guru Besar Universitas Negeri Semarang UNES Profesor Dr. Saratri Wilono Yudo, membagikan foto ijazah sarjana S1 miliknya yang diperoleh dari Universitas Gadjah Mada UGM melalui akun media sosial pribadinya. Dalam unggahan di akun Instagram @saratri_wilono Yudo, beliau menampilkan ijazah sarjana teknik yang diterbitkan pada tahun 1986, disertai keterangan singkat ijazah Universitas Gadjah Mada tahun 1986. Nah, bagaimana setelah kita melihat tampilan video tadi? Bukan main-main teman-teman. Ini diposting oleh Guru Besar UNES. Ya. Ijazah S1 UGM tahun 1986. Beda 1 tahun ya. 86. Perbedaannya sungguh jauh. Belum lagi kacamatanya dan tulisannya, bahkan font-fontnya yang seperti kemarin diingatkan oleh saudara Rismon Sianipar. Mungkin kalau dicek dari warna, kelihatan mana yang muda, mana yang sudah tua. Jadi sahabat-sahabatku, tulis di kolom komentar apa yang bisa teman-teman komentari. Karena kita harus bersama-sama untuk membongkar kebohongan yang tersusun rapi. Coba bayangkan sahabat-sahabatku, apabila hal ini benar adanya ijazah palsu, bagaimana? Bagaimana pendapat teman-teman? Inilah yang memang harus kita bongkar. Karena kita tidak mau masyarakat kita gaduh. Karena kita juga tidak mau kita larut di dalam persoalan ini saja. Mari kita lihat para koruptor sudah semakin banyak. Silih berganti bermunculan, mulai dari kehakiman, bahkan ketua pengadilan. Apa yang bisa tersirat di dalam pikiran kita, sahabatku?
kita juga tidak mau seperti apa yang dikatakan oleh atau yang ditampilkan oleh konten kreator. Kemarin ada beberapa orang menyatakan, apalagi kemarin ini sudah selesai. Ini belum selesai, sahabatku. Apakah teman-teman mau meninggalkan ini dengan kebohongan? Apakah kebohongan itu akan memang tidak bisa kita tampilkan walaupun itu mantan seorang presiden? Kita masih muda, teman-teman. Kita tidak mau sejarah Indonesia ini tergores dan tercampur dengan sesuatu yang sangat membahayakan buat masa depan bangsa dan negara. Ya, saya juga sebagai seorang konten kreator gak menginginkan like atau apapun itu. Saya hanya menginginkan apabila konten saya ini mau tidak viral, mau viral, saya nggak peduli. Saya hanya peduli terhadap bagaimana membongkar kebohongan yang sudah dibungkam selama ini. Termasuk partai PDI Perjuangan seharusnya bergerak, karena mereka, Pak Jokowi lama ikut PDI Perjuangan, atau PDI Perjuangan lah yang menyodorkan Pak Jokowi sebagai wali kota, gubernur, presiden. Saya tidak menyalahkan PDI Perjuangan, karena saya juga seorang kader partai PDI Perjuangan. Saya mau semua orang, ya, saya bukan mengajak, tapi melihat fenomena ini, kita tidak mau berlarut-larut. Kita selesaikan. Apakah memang harus dibawa ke pengadilan atau ke pengadilan internasional? Karena ada sudah 2 orang yang sudah dipenjara oleh karena katanya pembohongan, bahkan mencemarkan nama baik. Tapi kali ini, sahabat-sahabatku, saya dari channel Anak Medan Bersuara tidak akan tinggal diam. Dan bahkan saya tidak takut komentar-komentar dari teman-teman yang memojokkan. Karena ingat, semua sudah diatur oleh undang-undang. Bahkan masyarakat juga berhak untuk melihat kebenaran. Karena transparansi kebenaran sudah diatur oleh undang-undang. Bijaklah kita berpikir. Jangan lagi kita cemari nama-nama orang tua kita yang memang mereka dengan hati ikhlas tanpa dibayar. Bahkan mereka katanya mau dibayar 350 juta untuk tidak ke rumahnya. Atau kemarin ada video saya, teman-teman. Jadi kali ini di ujung atau di akhir konten ini, saya hanya mengingatkan teman-teman, harga kebenaran itu mahal. Kita korbankan waktu, kita korbankan harga diri, kita korbankan suara-suara kebenaran kita. Yakinlah, kebenaran pasti akan menang. Satyam Eva Jayate, hanya kebenaranlah yang pasti akan menang, bukan kebohongan, bukan kemunafikan. Biar kau tahu, sahabat-sahabatku, anak Medan bukan kaleng-kaleng. Salam perjuangan, merdeka, merdeka, merdeka. Hidup rakyat Indonesia.